Pada suatu hari yang indah, ada anak kecil memanggil Anda, Ayah. Ling Yue dengan sabar bilang sama anak ini. Panggilan ini tidak bisa dipanggil sembarangan. Saat itu, Fang Ning bergegas datang. Dia menyeret anak ini kembali. Mama kita sangat beruntung. Sudah ketemu ayah nih. Bagaimana kamu tahu? Inilah ayah kamu. Fang Ning tahu bahwa dia sudah mengungkapkan rahasia. Fang Ning sangat bingung. Mereka berdua keluar dari warung kopi. Ling Yue menyuruh anak ini ke rumah dulu. Lalu dengan serius Ling Yue bertanya Fang Ning. Apakah anak ini anak kandung Ling Yue? Setelah menerima jawaban yang benar dari Fang Ning, Ling Yue segera marah. Menyalahkan Fang Ning, kenapa tahun itu tidak bilang apa sudah pergi. Sekarang, anak sudah sampai umur kuliah. Tapi masih tidak kasih tahu Ling Yue. Ternyata 6 tahun yang lalu, PT Fang Ning bangkrut. Dan saat itu, Ling Yue mendapatkan undangan untuk terus meneliti di Jerman. Karena tidak mau mengganggu Ling Yue, jadi Fang Ning sudah pergi sendiri. Dan meninggalkan surat pernyataan cerai. Lagi pula, hal yang Fang Ning tidak bisa bayangkan itulah. Pada malam hari itu, Fang Ning sudah berhamil. Fang Ning tidak mau mengganggu Ling Yue. Jadi dia sudah membesarkan anak sendiri di luar negeri. Dan menamakan anak ini Uu. King Ziqin, Yu Yixin, dan Wei Kun Gu, Chen Yi Zijin. Kesabaran Fang Ning membuat orang-orang menyedihkan. Dengan kebesaran Uu, pekerjaan Fang Ning juga lebih bagus. Tapi, beberapa hari yang lalu, Uu bersama teman dekat Fang Ning itulah Shen Zuo pulang ke China. Fang Ning harus ikut pulang. Tiba di apartemen yang dulu dia tinggal. Dan melihat Uu sedang di sini, Fang Ning baru merasa nyaman. Dia mau berbicara dengan anak dia. Lalu anak ini mulai memohon, menangis, nakal dan lain-lain. Sekarang anak kecil terlalu pintar. Membuat paman yang ganteng ini juga heran. Fang Ning terus mengingatkan Yi Yan untuk tidak kasih tahu ke Ling Yue. Karena Fang Ning hanya di sini beberapa hari saja. Hari berikutnya, Fang Ning ke sebuah lembaga medis. Dia mau melihat produk yang baru dari PT dia. Dan mencari tempat yang bagus untuk mengadakan pameran. Tapi tidak sengaja, dia menemukan papan di dalam tempat ini. Di sana ada poster tentang acara Ling Yue di sini. Memori dia dengan cepat kembali. Dia berusaha naik, mau menyentuh nama di atas. Kenapa tidak ada foto dia? Baru saja mau pergi. Dia menabrak mahasiswa yang sedang memegang bungkus nasi. Ketika dia mau minta maaf, Ling Yue sedang mendekat tempat dia. Fang Ning bingung lalu duduk. Fang Ning melihat Ling Yue semakin jauh. Di hatinya memang panik. Baru sampai ke rumah, Fang Ning sudah merasa gelisah. Apakah Ling Yue sudah melihat dia? Fang Ning takut dia akan melihat. Tapi juga menunggu saat mereka bertemu. Keesokan, Fang Ning datang ke sekolah itu lagi. Dia pikir hari ini hari Minggu. Pasti tidak akan bertemu dengan Ling Yue. Tanpa diduga, Ling Yue sedang pergi terhadap dia. Ling Yue pergi sambil menjelaskan tema untuk pelajar. Fang Ning mau bersalaman sama Ling Yue. Tapi Ling Yue melewat dan tidak melihat Fang Ning. Mungkin tidak usah bertemu lagi. Setelah selesai kerja, Fang Ning bilang dengan pelajar bahwa Ling Yue akan ke ruang barat untuk ikuti konferensi. Jadi dia sengaja pergi ke arah timur. Fang Ning lapar. Jadi membeli kue di toko serba ada. Tanpa diduga, Ling Yue memegang segelas kopi dan maju ke arah Fang Ning. Fang Ning lama tidak bertemu. Lalu bilang bahwa Fang Ning sakit perut. Jadi harus makan pagi tepat waktu. Lalu Ling Yue pergi. Fang Ning melihat Ling Yue semakin jauh dan merasa agak tidak jelas. Apakah inilah ilusi? Fang Ning agak capek jadi dia duduk di bangku untuk istirahat. Dia melihat Ling Yue lagi. Aduh, ilusi datang lagi kan? Ling Yue sedang maju ke arah Fang Ning. Lalu bilang tadi dia mengambil dokumen yang salah. Jadi mau mengajak Fang Ning makan. Fang Ning dengan cepat setuju. Tapi lalu dia menyesal segera. Karena kalau saat itu anak dia menelpon. Dan bertanya di mana dia, aduh akan susah banget. Jadi Fang Ning bergegas minta maaf. Dan bilang dia kembali ke sini hanya untuk bekerja. Bukan untuk mengganggu Ling Yue. Sungguh minta maaf ya. Dari kejauhan, ada bola yang sedang terbang ke sini. Ling Yue bertanya apakah Fang Ning masih baik. Dalam mata dia, ada hal yang cukup panik.
Hati Fang Ning berdebar dengan cepat. Lalu dia pergi dengan cepat. Fang Ning tiba di rumah. Terus-menerus pikir tentang hal yang tadi. Lalu, Fang Ning melihat dan menekankan tujuan yang utama ketika pulang ke sini. Pekerjaan, mencari uang, membawa anak ke luar negeri. Setelah semalam tidak tidur, Fang Ning sudah menyelesaikan tugas dia. Pagi hari, baru saja bangun. Fang Ning kasih tahu bahwa mereka akan pulang sekarang. Tidak mau. Menangis, dia mau mencari ayah dia. Fang Ning mengancam jika tidak setuju, makanya akan ditinggalkan sendiri di sini. Sementara itu, teman Shen Zhou datang. Lo Fang Ning. Aku sudah salah. Membawa kembali di sini memang bahaya. Melihat sikap Fang Ning semakin halus, Shen Zhou dengan cepat bilang, ada sebuah taman yang setuju untuk menyewakan tempat pameran. Lagi pula, ada diskon sangat bagus. Fang Ning sudah mau setuju. Jika melihat uang tapi tidak mengambilnya, pasti bukan Fang Ning. Mereka pergi sebuah warung kopi untuk berdiskusi tentang bekerja sama mereka. Tanpa diduga, orang ini hanya mau mencari tahu saja. Setelah tahu bahwa Fang Ning dan Shen Zhou hanya teman biasa, pria ini sudah berbalik dan maju ke arah Ling Yue. Ling Yue sangat senang masuk. Hal ini mengesankan Fang Ning. Shen Zhou mengambil alasan dia sakit tangan, jadi harus ke rumah sakit. Fang Ning juga mau pergi, tapi terpaksa ke rumah sakit bersama Shen Zhou. Dokter memeriksa tangan untuk Shen Zhou tapi tidak sengaja menyebut Ling Yue. Terus bicara dengan Fang Ning. Kabar angin yang buruk tentang mantan istri Dr. Ling. Tahun itu, si istri ini sudah meninggalkan Dr. Ling. Fang Ning marah banget. Bergegas menjelaskan bahwa si istri ini sangat cantik dan murah hati. Semua hal ini, Ling Yue sudah mendengar. Lalu Ling Yue masuk. Fang Ning berpura-pura sakit perut dan mau berlari. Ling Yue menyeret dia ke kamar kerja. Mau menulis resep obat untuk Fang Ning. Saat memberikan resep, Ling Yue sengaja tidak mau melepaskan tangan. Fang Ning. Nomor telepon aku tetap tidak berubah. Aku juga. Fang Ning panik lalu berlari. Tepat saat ini, Shen Zhou ada telepon. Kasih kabar bahwa tidak melihat Jika tidak ketemu pasti Fang Ning tidak akan memaafkan dia. Tidak peduli. Bilang Shen Zhou adalah ayah dia. Jadi mama dia tidak akan begitu. Setelah itu, semua hal ini kedengaran oleh dua kakak Ling Yue saat sedang di supermarket. Mereka berdua sangat marah. Ling Yue sudah sendiri 6 tahun. Tapi anak Fang Ning sudah begitu besar. Mereka setelah pulang, sudah langsung berbicara dengan Ling Yue. Ling Yue tidak bisa percaya. Jadi dia mau ke rumah Fang Ning untuk mencari kebenaran. Tepat waktunya, Shen Zhou dan sedang di jalan. Shen Zhou tahu bahwa Fang Ning tidak kasih tahu Ling Yue tentang Jadi Shen Zhou bilang inilah anak dia. Ling Yue mengecewakan lalu mau pergi. Tapi dengan cepat memperbaiki kata dari Shen Zhou. Bilang Shen Zhou hanya ayah angkat saja. Ling Yue menyedihkan. Jadi setuju mengikuti pertemuan mencari pasangan yang disusun oleh keluarga. Tanpa diduga, inilah teman yang duduk di satu meja saat di sekolah. Saat itu, Fang Ning dan sedang jalan-jalan. Mereka saling menatap mata dan merasa agak malu. Melihat Ling Yue yang ada permainan yang sama dengan dia. Jadi memanggil Ling Yue, Pak Permainan. Dan lalu berlari masuk ke dalam. Ling Yue berpura-pura akrab sama teman dia. Tanpa diduga, baru masuk sudah memanggil Ling Yue ayah. Fang Ning tidak paham jadi bertanya kenapa tahu hal ini. Ling Yue terheran. Mereka pergi keluar. Ling Yue menyuruh ke tempat lain. Dan bertanya tentang lagi. Lalu terus menyalahkan Fang Ning. Inilah anak mereka. Kenapa menyembunyikan hal ini? 6 tahun yang lalu, Fang Ning memutuskan sendiri untuk pergi. Ling Yue sudah mencari Fang Ning dalam kesedihan. Fang Ning memang belum pernah memahami Ling Yue. Lalu dia pergi. Tepat saat ini, teman dekat Yian menerima telepon dari Fang Ning. Ling Yue sudah tahu semua tentang dia sudah tahu, benar. Ling Yue sudah tahu semua tentang Ling Yue sudah tahu semua tentang Su dan Yian bergegas berlari ke rumah Fang Ning. Su sedang bersiap untuk berbicara dengan Fang Ning. Bel pintu berbunyi. Yian baru membuka pintu. Sudah didorong dengan keras oleh Tung Bing. Aduh, pinggang Yian sakit banget.
Emosi dia sangat kesakitan. Tung Bing baru masuk. Sudah bersama Suhu menyalahkan Fang Ning. Bilang kenapa ada suami begitu baik tapi tidak menjaga. Dan menyebabkan kejadian begini. Sekarang harus bagaimana? Suara mereka sudah membangunkan Uu. Uu berlari keluar. Menyalahkan bibi ini karena sudah menyalahkan mama dia. Fang Ning bergegas menjelaskan. Mereka hanya bercanda saja. Suhu dan Dung Bing sangat mencintai Uu. Melupakan semuanya. Dan mulai bermain sama Uu. Malam hari, Fang Ning sedang membacakan cerita untuk Uu sebelum tidur. Dan bertanya apakah Uu sangat mau punya ayah. Setelah mendapatkan jawaban dengan tegas dari Uu, Fang Ning lalu bertanya. Jika ayah tidak sukai mereka, lalu harus bagaimana? Tanpa diduga, Uu segera jawab. Jadi ganti ayah saja. Fang Ning merasa sedih lalu mencium dahi Uu. Tapi merasa tidak khawatir. Dahi Uu sangat panas. Fang Ning bergegas membawa Uu ke rumah sakit. Ketika mengambil nomor antri, Fang Ning memeluk Uu jadi tidak bisa bergerak. Barang jatuh ke lantai. Ling Yue bergegas membantu Fang Ning. Lalu menerima Uu dari Fang Ning. Menyuruh Fang Ning cepat antri. Lalu membawa Uu ke kamar kerja. Dokter memuji Uu. Anak ini lucu sekali. Fang Ning dan Ling Yue tidak bilang apa. Fang Ning dengan cepat kasih dokter cacatan suhu badan Uu. Ling Yue merasa sedih ketika melihat Fang Ning. Fang Ning memang ibu baik. Malam hari itu, Ling Yue memberikan Fang Ning nasi. Tapi melihat Fang Ning sudah tertidur. Ling Yue melihat Fang Ning dengan diam. Tanpa diduga, Uu sudah bangun. Melihat Ling Yue sedang melihat mama dia. Uu bertanya Ling Yue. Apakah mama aku sangat cantik? Dan terus bilang. Dia sangat mau punya ayah. Tapi takut mamanya akan sakit hati. Uu bisa menyadari bahwa mama dia sangat mencintai ayah. Tadi, ada yang bilang Uu adalah anak dari kerabat. Ibu Uu tidak menolak. Diri Uu merasa sedih. Dan bertanya apakah Ling Yue akan selalu di sisi dia. Ling Yue menjawab ya dengan tegas. Lalu terus melihat Fang Ning dengan mata yang penuh cinta. Air mata yang di muka Fang Ning. Hari berikutnya, perawat memeriksa suhu badan Uu. Lalu bilang dengan Ling Yue bahwa anak kerabat dia sangat lucu. Tapi Ling Yue menjawab dengan tegas, inilah anak dia. Uu sangat senang dan mau dipeluk. Fang Ning juga senang dan melihat mereka. Malam hari itu, Fang Ning melihat kesenangan Uu. Jadi sudah kirim pesan untuk berjanji bertemu dengan Ling Yue. Hari berikutnya, ketika Ling Yue baru datang, Fang Ning sudah bergegas minta maaf. Karena dia sudah menyembunyikan cerita tentang Uu. Fang Ning akan mencari semua cara untuk menambahkan cinta antara ayah dan anak. Tapi Ling Yue bilang, jika Ling Yue bisa merawat Uu, makanya dia dan Uu akan lebih akrab. Fang Ning segera menolak. Uu bisa tinggal bersama Ling Yue beberapa hari sebulan. Ling Yue menunjukkan keseriusan dia. Fang Ning terus bertahan. Tambah waktu tinggal bersama. Dari 1 bulan sekali sampai sebulan 3 kali. Aku akan membawa Uu ke pintu rumah kamu. Iya, aku akan mengantar Uu sampai gerbang rumah kamu. Ling Yue segera setuju lalu pergi. Dia takut jika di sini lagi makanya Fang Ning akan berubah. Fang Ning sudah tidak bergaya seorang bos yang dingin lagi. Dia hanya berdiri di sana. Hari berikutnya, Fang Ning memakai pakaian yang cantik untuk Uu. Fang Ning takut Ling Yue akan mau sengketa hak asuh anak. Jadi Fang Ning mau membawa Uu ke luar negeri. Tapi akhirnya masih menyerah. Fang Ning ada ide yang lain. Bagaimana kalau membuat keluarga Ling Yue membenci Uu? Ling Yue sedang membaca buku. Mendengar ketukan. Baru membuka pintu sudah melihat Uu. Dan melihat di luar. Apakah sudah berjanji akan mengantar Uu ke sini? Tapi sudah kemana nih? Ling Yue memegang tangan Uu dan masuk. Tanpa diduga, Uu baru masuk sudah berteriak. Ling Yue bergegas bertanya ada apa? Uu ingat kata-kata dari mama, baru masuk harus berteriak. Tapi mama tidak bilang kenapa. Uu harus berteriak. Uu lagi berlari ke arah anggota keluarga Ling Yue. Dan memuji mereka sangat cantik. Membuat mereka tertawa. Uu memikirkan tugas dari mama dia. Uu mengeluarkan semua barang di bawah meja untuk bermain. Tapi akhirnya, Uu sudah menyusun semuanya. Baru begitu kecil tapi sudah sangat memahami segalanya. Hal ini membuat semua orang lebih suka Uu. Sampai waktu makan siang. Ling Yue bertanya Uu mau makan apa.
Ingat kata-kata dari mama dia, harus jawab bahwa mau makan ayam goreng dan kentang goreng. Yang lain tidak suka. Ling Yue mengambil sempat sedang bicara sudah masukkan makanan ke mulut mendengar kata-kata Ling Yue dan mulai makan nasi. Dan juga tidak melihat makanan cepat saji lagi. Semua orang sangat suka memanggil Ling Yue ayah. Semua terheran. Ling Yue sudah mengungkapkan semuanya untuk mereka. Keluarga lebih cintai Malam hari, Ling Yue bersiap untuk bermain sama Tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit. Besok dia harus kerja lembur. Jadi dia hanya bisa minta maaf karena dia mau mengajak ke taman hiburan. Bilang mau ke rumah sakit bersama Ling Yue. Hari berikutnya, di rumah sakit. Semua orang sukai Fang Ning karena rindu Akhirnya, dia sudah ke rumah Ling Yue. Tapi hanya bertemu kakak Ling Yue saja. Melihat sikap mereka begitu dingin, mereka mengunci Fang Ning di luar. Hanya kakak kedua yang kasih tahu Fang Ning. Ling Yue dan sedang di rumah sakit. Fang Ning baru saja ke rumah sakit. Melihat yang sedang berbicara dengan seorang dokter. Nama dia Otiye, Fang Ning tahu. Dia adalah pacar yang Ling Yue pernah menyebut. Fang Ning merasa cemburu. Dia memakai lipstik lagi. Masuk ke kamar. Lalu membawa pergi. Lalu dia memperkenalkan diri. Dan sengaja tekan kata mantan istri Ling Yue. Lalu terus bilang dia tahu dokter ini. Waktu dulu, Ling Yue sudah pernah menyebut nama dokter ini. Dan juga tahu bahwa Ling Yue dan dokter ini hanya teman saja. Dokter bilang. Saat itu, memang mereka sangat sederhana. Tapi ketika melihat Ling Yue di luar, dokter ini sengaja bilang jika tidak membutuhkan Ling Yue lagi, kenapa Fang Ning pulang. Fang Ning segera bilang Ling Yue begitu baik. Kenapa Fang Ning tidak perlu? Dan bertanya dokter sedang tersenyum apa. Tanpa diduga, diseret oleh Ling Yue. Ling Yue sudah minta maaf dokter lalu menyeret Fang Ning pergi. Lalu membawa mereka bertiga jalan-jalan di luar. Fang Ning memikirkan hal yang tadi dan mau menjelaskan. Tapi Ling Yue memotong katanya. Ling Yue bilang mau mengantar kembali. Fang Ning tidak setuju. Dia bilang dia juga sangat rindu Ling Yue segera menjawab. Atau dia dan tinggal bersama Fang Ning. Lalu dia segera pulang untuk menyiapkan bagasi. Mereka bertiga ke rumah Fang Ning. Fang Ning sangat gelisah. Melihat Ling Yue sedang maju. Fang Ning bertanya apakah Ling Yue memang mau tidur di sini. Ling Yue menjawab. Tentu saja. Dan mendekat Fang Ning. Fang Ning mau berlari. Ling Yue segera mendorong Fang Ning berdiri. Dan bilang, jangan berlebihan. Ling Yue hanya mau merawat anak dia saja. Fang Ning merasa agak sedih. Malam hari, sudah terlambat tapi Ling Yue belum kembali kamar tidur. Fang Ning membuka pintu kamar melihat mereka sudah tidur. Lalu Fang Ning kembali ke kamar dia. Ling Yue saat ini membuka mata lagi. Dengan halus, dia bangun. Melihat kamar ini masih akrab seperti dulu. Memikirkan waktu dia sudah di sini. Sudah berapa malam dia memikirkan Fang Ning. Melihat Fang Ning sudah tidur. Ling Yue tidak bisa bertahan, dia menangis. Besok pagi, Fang Ning mau ke sekolah untuk membuka pameran tentang perabotan. Dan sudah kasih tahu Ling Yue hal ini. Fang Ning pikir bahwa Ling Yue akan datang untuk merayakan bersama dia. Jadi Fang Ning menunggu di depan. Shen Zhou melihat Fang Ning masih belum masuk. Jadi sudah memanggil Fang Ning. Dan dengan dekat meletakkan tangan di bahu Fang Ning. Lalu bilang mau orang yang sudah menghancurkan PT Fang Ning datang. Biar melihat betapa suksesnya Fang Ning. Ling Yue sudah melihat semuanya. Dia membawa bunga dan maju. Lalu mendorong Shen Zhou. Dan memberikan Fang Ning bunga. Dan bilang sudah mengantar ke rumah. Lalu baru ke sini. Lalu Ling Yue mengibaskan debu di mana yang tadi Shen Zhou letakkan tangannya. Bilang ada debu. Shen Zhou tidak bisa melihat lagi. Lalu Ling Yue bilang sama Shen Zhou. Lama sekali tidak bertemu, Mas Shen ini berpura-pura jadi ayah Mendengar hal ini, Fang Ning bertanya. Shen Zhou dengan cepat menolak. Tidak ada apa. Ling Yue maju lagi dan berjabat tangan Shen Zhou dengan keras. Membuat Shen Zhou kesakitan. Ling Yue terus bilang. Malam hari itu, siapa sudah berpura-pura jadi ayah Shen Zhou dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya ayah angkat saja. Lalu berlari dengan cepat. Lalu Ling